warahmatullahi wabarakatuh. How have you been, students? Hopefully, you are always happy and healthy. And I'll never forget to remind you to always wear your mask when you go outside, even though it's just around your house or your dormitory. And also, don't forget to wash your hands frequently because we will never know who will meet us every time. Well, students, let's start our activity today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, have you ever learned how to cook something? That's for the girl, I think. And for the boys, have you ever learned how to create a toys? It's like kite or something else? Yeah, if you're wondering why I asked you about it, because that's related with our topic today. Can you guess what it's about? Yeah, that's about procedure text. Have you ever heard about this kind of text, by the way? Let me explain you deeply about this kind of text. So, prepare yourself or prepare another equipment that you needed. Just enjoy this explanation. I would like to explain you about procedure text. Procedure text atau teks prosedur itu terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama disebut recipe procedure text dan yang kedua manual procedure text. And after this learning activity, our goal is, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, for the first, you are able to identify and compare the social function, text structure, and language feature. The second, write monologue, especially for the procedure text, and then the last is, use relevant vocabulary related with procedure text, of course. Well, let's start the explanation about procedure text. For the first, about social function. Fungsi sosial dari procedure text itu apa sih? Procedure text itu adalah jenis dari teks yang bercerita kepada pembacanya tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. In English, is procedure text is kind of text which tell the reader how to make or do something. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kalian pernah membaca atau kalian pernah menemukan bagaimana tutorial melakukan sesuatu secara tertulis, nah itulah yang disebut dengan procedure text atau teks prosedur. Yang disebut dengan procedure text itu seperti apa, recipe procedure text seperti apa, dan manual procedure text itu seperti apa, maka perhatikan berikut ini. Jadi kinds-nya atau jenisnya seperti yang saya sampaikan tadi ada dua. Yang pertama adalah recipe procedure text dan yang kedua adalah manual procedure text. Apa perbedaannya? Silahkan disimak baik-baik di layar, perhatikan baik-baik. Yang pertama itu adalah recipe procedure text seperti itu. Kira-kira kalian pernah menemukan procedure text yang seperti ini di mana? Kalian pernah ketemu ini di mana? Yang Putri pasti nggak asing lagi ya dengan yang seperti ini. Kalian pasti pernah menemukan seperti ini itu di resep makanan, kemudian di buku-buku resep, atau di panduan memasak yang mungkin ibu kalian punya, begitu ya. Untuk yang cowok mungkin agak asing. Nah, jadi recipe procedure text itu adalah teks prosedur yang menjelaskan resep bagaimana cara membuat sesuatu. Contohnya, ini adalah resep atau cara membuat crispy hash brown recipe. Resep membuat crispy hash brown. Seperti apa? Nah, ini untuk tampilannya itu seperti ini. Terdiri dari ingredient. Ingredient itu yang jelas adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian method atau steps itu adalah cara melakukan atau cara membuatnya itu seperti apa hingga kemudian jadi siap makan begitu. Kemudian bagaimana dengan manual procedure text? Nah, coba perhatikan teksnya. Perhatikan baik-baik. Contoh dari manual procedure text itu adalah how to use an electronic iron.
Bagaimana cara menggunakan setrika listrik? Nah, jadi biasanya kalau kalian pernah membeli setrika listrik, pasti di covernya atau di apa itu ya, di boxnya itu pasti akan ada panduan seperti ini. Jadi manualnya itu seperti ini. Jadi kamu bisa bedakan mana yang recipe procedure text, mana yang manual. Recipe procedure text itu adalah resep cara membuat sesuatu, sedangkan manual itu cara melakukan sesuatu. Beda ya, kalau misalkan membuat berarti dari tidak ada menjadi ada, kemudian kalau melakukan manual itu dari satu bahan itu kita gunakannya seperti apa, begitu. Oke, saya harap kalian paham, saya akan lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya adalah structure atau text structure. Struktur teks. Nah, struktur teks itu apa sih? Dengarkan baik-baik. Struktur teks itu adalah susunan dari teks itu tersusun seperti apa. Semacam kita mau membangun sebuah rumah, bangunan rumah, pasti harus sesuai dengan strukturnya, right? Jadi, start from the foundation, dimulai dari pembuatan pondasinya, kemudian diikuti oleh tembok, kemudian diakhiri oleh atap. Dan yang dikatakan oleh structure atau susunan itu harus urut. Ya, kita nggak bisa bayangkan kan gimana kalau misalkan kita buat rumah, terus urutannya itu diacak. Mulai dari tembok dulu mungkin, baru atapnya, baru pondasinya, kan nggak mungkin. Nah, itu yang disebut dengan structure, susunannya. Begitu pula dengan teks ini atau procedure text itu memiliki struktur yang harus dipatuhi ketika kita akan membuatnya, atau orang lain mau membuat teks seperti ini, maka dia akan mematuhi strukturnya atau susunannya. Seperti apa susunannya? Seperti ini. Start from ini apa tadi? Masih ingat dengan resep yang saya contohkan yang crispy hash brown ya? Ya, diawali oleh judul. Judul di sini sebenarnya dituliskan itu harus wajib. Jika di teks yang lainnya seperti descriptive text, narrative, mungkin tidak dituliskan judul, tidak akan mempengaruhi isi cerita. Namun untuk procedure text dia wajib untuk dituliskan. Karena apa? Karena dia merupakan struktur pertama yang disebut dengan goal. Goal itu apa? Masih ingat? Goal itu adalah tujuan. Tujuan kita melakukan apa itu namanya goal. Goalnya apa? Begitu. Jadi goal yang pertama itu kita tuliskan dulu goalnya atau tujuannya mau buat apa. Di sini mau buat crispy hash brown. Kalian pernah masak crispy hash brown? Pernah nggak? Itu semacam makanan dari kentang yang dihaluskan kemudian digoreng begitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah struktur yang kedua. Structure yang kedua itu itu adalah di sini dia adalah ingredient. Apakah dia? Nama strukturnya itu apa? Dia adalah material. Kalau first structure, susunan yang pertama disebut goal, maka second structure-nya dia adalah material. Namun dalam hal ini material itu terdiri dari dua jenis. Bisa ditulis semua, bisa ditulis salah satu saja. Apa saja itu? Yang pertama adalah ingredients, seperti ini, bahan-bahannya, apa saja yang dibutuhkan. Kalian bisa lihat di sini yang dibutuhkan adalah 3 tablespoon olive oil, TBSP, perhatikan. 3 TBSP atau 3 TBSP itu adalah tablespoon. Apakah tablespoon itu? Sendok makan. Jadi 3 sendok makan olive oil, kemudian canola oil or grapeseed oil. And then 1 LB di sini ini adalah satuan dari pound ya. Yang kalau misalkan lazimnya kita itu satuannya kilogram, kalau di Inggris itu masih lazim dia pakai satuannya pound dan disingkatnya LB seperti ini. Ya, itu raised baking potatoes itu adalah potato yang dibakar dan berwarna kecoklatan begitu. Kemudian peeled and grate, dikupas dan grate
diparut begitu. Kemudian jadi ada tiga ingredient. Yang terakhir adalah salt and pepper, salt, garam dan merica begitu ya. Jadi ada 3 bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah olive oil, canola oil or grape, itu ya, boleh salah satunya karena dia pakai kata hubung or atau. Jadi boleh pakai salah satunya. Yang pertama adalah oilnya. Kemudian yang kedua adalah baking potato yang sudah dikupas dan di grate, yang sudah parut. Kemudian yang terakhir adalah salt and pepper. Itu disebut dengan ingredient atau bahan-bahan yang dibutuhkan ketika kita mau membuat atau mengikuti resep ini. Kemudian yang kedua itu sebenarnya ada tools atau alat-alatnya seperti pan gitu ya. Kemudian mungkin knife, pisau atau panci begitu, itu alat-alatnya. Boleh juga disebutkan untuk bisa membantu orang yang membacanya. Namun bisa jadi itu tidak usah disebutkan, cukup dituliskan ingredients-nya saja. Maksud saya kalian juga harus paham bahwa di dalam structure yang kedua ini, yang disebut dengan material ini, itu ada 2 jenis, yaitu ingredients dan tool. Ingredients itu adalah bahan-bahannya dan tools itu adalah alat-alat yang dibutuhkannya. And then for the last, yang terakhir, ini adalah step atau methodnya. Yang terakhir ini sudah ya, struktur yang terakhir yaitu langkah-langkah cara membuat resep ini tuh bagaimana, langkah diawali oleh apa begitu ya. Ini adalah structure of procedure text, especially for the recipe procedure text. Sorry, this is about the text structure. And then for the next is the language feature atau ciri bahasa. Jadi setiap teks itu memiliki ciri bahasanya masing-masing. Nah, kali ini karena kita membahas tentang procedure text, kedua jenis procedure text ini memiliki language feature yang sama, baik yang recipe procedure text atau yang manual procedure text. Apa sajakah itu? Let's we check. Yang pertama adalah imperative sentence, action verb, noun phrase, conjunction, time sequence. So, there are 5 kind of language feature, 5 jenis ya language feature-nya. Jika kalian asing dengan istilah-istilah ini, mari kita kupas satu persatu 5 jenis language feature ini. Let's we start from the imperative sentence. Pernah dengar imperative sentence? Kalimat imperatif. Apakah itu? Imperative sentence is a sentence that tells someone to do something. Jadi, kalimat imperatif itu adalah kalimat yang menyampaikan atau yang memberitahukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, open the door, buka pintunya. Nah, itu kan orang menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Itu disebut dengan imperative sentence. Beda lagi dengan yang seperti ini. Do you hungry? Nah, ini bukan imperative sentence, tapi questions. Ya. Kemudian untuk imperative sentence ini saya beri contoh yang terkait dengan procedure text. Yang pertama adalah pour the water in the container. Apa itu maksudnya? Keadaannya seperti ini ya. Gambar yang atas. Pour the water in the container itu adalah tuangkan air ke dalam wadah begitu ya. Harusnya di sini ada gambar, gambarnya tidak terinput. Kita langsung saja ke contoh yang kedua. Heat 3 tablespoon of oil in a large frying pan. Panaskan 3 sendok minyak di atas atau di dalam panci penggorengan begitu ya, seperti di gambar contohnya. Jadi heat 3 tablespoon. Panaskan 3 sendok makan oil atau minyak. Nah, itu adalah imperative sentence anak-anak ya. Kalimat yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu itu disebut imperative sentence. Silahkan dicatat jika kalian takut lupa ya. Next, yang kedua tadi language feature-nya, ciri bahasanya adalah action verb.
Verb masih ingat? Kata kerja. Kata kerja di sini yang digunakan di dalam procedure text, kedua procedure text itu, dia adalah yang berjenis action verb. Apakah action verb itu? Action verb adalah kata yang mengekspresikan sebuah action, yang mengekspresikan sebuah aksi begitu ya. Mengekspresikan sebuah tindakan. Nah, seperti apa contohnya? Let's we check. Iya. Nah, ini dilengkapi dengan gambar. Gambar yang pertama silakan diperhatikan. Gambarnya. Saya akan coba menjelaskan satu persatu dan kalian lihat tulisannya. Kalian lihat gambarnya, yang mana gambarnya itu merupakan artinya atau bagaimana cara kata kerja itu dilakukan. Kemudian dengarkan bagaimana cara saya mengucapkan, oke? Yang pertama grate, tadi sudah saya sampaikan, memarut. Kemudian barbecue, membakar. Layer, itu membuat lapisan begitu. Level, melt, pinch, pour, scramble, serve, and so on. Nah, jadi anak-anak, ini adalah contoh dari kata kerja action verb. Contoh yang lain, perhatikan. Ya, add, tambahkan. Walk, berjalan. Start, mulai. Count, open. Close, talk, look, listen, wash, watch, clean, smell, taste, stop, cry, try, eat. Nah, ini semua yang saya sebutkan satu persatu tadi itu adalah jenis dari action verb. Jadi setiap kata atau setiap verb yang saya sebutkan tadi itu ada tindakannya. Contohnya grate, memarut, itu pasti ada tindakan yang dilakukan kan? Kemudian walk, berjalan, ada sesuatu yang dilakukan. Tapi beda lagi dengan kata kerja seperti think, berpikir. Kita itu hanya duduk diam saja kan. Kemudian look, melihat. Look bisa jadi action verb ya. Kemudian misalkan feel, merasakan, gitu ya. Itu yang disebut dengan action verb. Kata kerja yang mengekspresikan sebuah tindakan. Begitu ya anak-anak. Then next, the language feature yang berikutnya adalah noun phrase. Apakah noun phrase itu? Masih ingat ya, kalau verb itu adalah kata kerja, kalau noun itu adalah kata benda. Nah, sedangkan phrase itu adalah frasa. Masih ingat ya, frasa adalah kumpulan kata. Jadi kalau digabungkan, noun phrase itu adalah a group of two or more words that is ended by a noun that includes modifier. Jadi, noun phrase itu adalah kumpulan kata yang jadi kata sekelompok kata yang terdiri dari dua atau lebih kata yang terdiri dari kata benda dan penjelasnya. Gitu. Jadi sebenarnya kata bendanya itu cuma satu yang dirujuk di dalam kata tersebut, yang dirujuk dalam noun phrase ini, frasa benda ini. Tapi dia itu terdiri dari lebih dari satu kata. Kalau noun, contohnya anak-anak perhatikan dengar baik-baik ya. Kalau noun, kata benda itu kan contohnya book. Nah, buku. Ada kan bendanya tuh, bentuk bendanya buku. Dan katanya hanya satu, book gitu saja kan. Beda kalau noun phrase, katanya itu lebih dari satu. Contohnya seperti ini. A red box. Jadi ada 3 kata. A red box. Ada 3 kata kan? Namun dia merujuk kepada satu benda. Apakah red box itu? Sebuah kotak merah. Jadi 3 kata ini dia sebenarnya merujuk kepada satu benda. Itulah yang disebut dengan noun phrase. Frasa benda. Sekumpulan kata yang merujuk kepada satu benda. Gitu. Contoh yang kedua misalkan dark chocolate. Atau coklat hitam ya. Coklat ini jenis coklat ya. Kan ada white chocolate, ada coklat putih, ada dark chocolate, coklat hitam seperti ini. Jadi
dua kata, kalau contoh yang kedua ini dua kata yang merujuk kepada satu benda. Kalau contoh yang pertama tiga kata ya. Ini bisa banyak sekali. Jadi yang disebut dengan noun, contoh yang pertama lihat yang disebut dengan noun itu adalah box-nya. Kemudian dia punya modifier, punya penjelas. Modifier itu adalah penjelas ya. Apa penjelasnya? Red. Merah. Jadi box itu bersifat merah dan ada tambahan artikel e yang artinya sebuah. Jadi dia menunjukkan jumlah. Dan kemudian yang contoh kedua, dark chocolate. Nounnya, kata bendanya adalah chocolate. Kemudian dia punya penjelas dark, yang dia artinya hitam atau gelap ya. Itu. Seperti itulah noun phrase anak-anak. Kemudian, yang keberapa ini berarti sudah ya? Yang ke action verb, kemudian noun phrase, dan yang ini yang ketiga berarti conjunction. Kata hubung. Conjunction itu kita sebutnya kata hubung. So, a word which connect two word or clauses and show related between them. Jadi conjunction itu adalah kata hubung ya anak-anak. Sebuah kata yang connects, yang menghubungkan two words, dua kata or clauses atau dua klausa and show related between them dan menunjukkan hubungan antara keduanya. Kata hubung itu loh ya. Terus kemudian contohnya seperti apa? Contohnya adalah and, until, and contohnya tadi di atas itu ada salt and pepper. Ya, ada. Jadi ada apa tadi? Garam dan merica, yang mana dia sama-sama berkaitan atas apa? Untuk sebagai resep dari pembuatan crispy hash brown tadi ya di atas. Itu adalah kata hubung conjunction. Jadi di dalam text procedure dia akan sering menggunakan kata hubung. Dan biasanya kalau untuk resepi itu dia sering menggunakan until yang artinya sampai. Biasanya baik until berapa jam begitu kan. And then the last one is time sequence. Time sequence itu apa? A word showing the sequence of time between two or more incident. Jadi sebuah kata yang menunjukkan tahapan waktu antara dua atau lebih sebuah keadaan. Contohnya seperti apa? Tahapan ya, contohnya adalah first, second, third. Biasanya kan kalau misalkan kita itu melakukan sesuatu, pasti ada urutannya ya. Kita dipandu, kita dikasih arahan untuk menggunakan tadi contohnya electronic iron ya. Jadi pasti dijelaskan first, apa dulu pertama, misalkan plug the cable, colokin kabelnya, kemudian the second apa, the third apa, first itu pertama, second kedua, dan third itu tiga, masih ingat kan? Kemudian bisa juga dia pakai next. Selanjutnya, after that, setelah itu, then, berikutnya. Nah, ini adalah time sequence. Jadi, sebuah kata yang menunjukkan tahapan dari sebuah langkah-langkah itu dilakukan. Biar urut begitu ya. Oke, itu penjelasan dari procedure text. Saya rasa cukup. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kuis. Yang kuisnya itu akan bisa kalian baca setelah slide ini gitu ya. Saya akan sampaikan kuisnya, jadi baca baik-baik dan kerjakan setelah setelah penjelasan ini, oke? Ya, terima kasih banyak. Saya rasa cukup. Thank you. For the task, tugasnya there are two kind of tasks, activity 12 and activity 15 at page 63 and 65. So, do your tasks, kerjakan tugas kalian di selembar kertas and then submit it and Miss Hindun and Mr. Husnan, okay? Well, students, that's all about the explanation of procedure text. Hopefully, you understood anything about it. And don't forget to do the given tasks because I'll wait for you to submit the task. I think that's all. Thank you very much for today.
Thank you very much for your attention and your time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next explanation.